Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Sapir Padang dari Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya lah kita masih bisa berkumpul dalam majelis kita yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat beliaulah kita dibawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, yang mana kita dipertemukan meskipun dalam keadaan online ataupun dalam keadaan daring karena masih adanya COVID-19. Ini merupakan suatu nikmat yang patut kita syukuri, karena dalam majelis ini kita akan membahas mengenai Nuzulul Quran yang dipersembahkan oleh Lembaga Dakwah Kampus Angkatan Muda Baitul Hikmah Universitas Lampung Mangkurat, yang mana pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema mengenai momentum memaknai keberadaan Al-Quran. Nah, sebagaimana kan pada zaman ini Al-Quran itu terkadang terabaikan dalam artian kita lebih banyak fokus ke misalkan ke gadget atau ke HP kita. Yang mana kan sebenarnya itu kan Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang paling lengkap di dunia, karena di dalam Al-Quran itu dimuat konsep hidup manusia di segala bidang. Di dalam Al-Quran itu juga memuat segala jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh manusia di dalam setiap kehidupannya. Nah, di sini juga Al-Quran menjelaskan tentang persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah alasan mengapa kami mengangkat tema tersebut. Tidak jarang juga kan zaman sekarang lebih banyak orang misalkan lebih fokus ke HP, dan bahkan Al-Quran itu bisa dilihat atau bisa dibuka dan dibaca itu ketika bulan Ramadan, ketika momentum bulan Ramadan itu pun tak jarang pula dibaca. Bayangkan misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kita lebih banyak melihat HP, misalkan mau tidur apa yang kita lihat otomatis HP dulu. Ketika kita bangun kita juga melihat HP, dan kita kadang-kadang mengabaikan Al-Quran. Kemudian seringkali Al-Quran itu misalkan menjadi sebuah pajangan saja di rumah, menjadi pajangan dan jarang dibuka sehingga akhirnya berdebu. Dan insya Allah semoga dalam kesempatan kali ini dengan tema Nuzulul Quran semoga menambah menambah kesadaran kita untuk menggugah kesadaran kita lah untuk betapa pentingnya memaknai keberadaan Al-Quran itu. Karena kan Al-Quran itu kan merupakan sebuah pedoman atau petunjuk dalam kehidupan kita. Karena di sana kita bisa mencapai jawaban-jawaban ketika kita misalkan banyak permasalahan-permasalahan yang di dunia ini. Ya, baiklah, untuk menghemat waktu, untuk membuka majelis pada kesempatan kali ini, marilah kita semua bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah sudah bergabung pemateri kita pada kesempatan kali ini, pemateri yang sangat luar biasa, Ustadz Syarif. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, biasa. Puasanya bagaimana Ustadz? Apakah lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV pemateri kita. Adapun nama beliau adalah Ahmad Sandi Syarifuddin. Tempat tanggal lahir beliau di Bandung pada tanggal 9 Mei tahun 1987. Kemudian beliau menempuh pendidikan umum yaitu FPOK Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kemudian adapun pendidikan agama yang beliau tempuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Garut, Jawa Barat. Kemudian Pondok Pesantren Miftahul Hidayah Bandung, Jawa Barat. Kemudian pekerjaan beliau adalah founder Sekolah Islam Terpadu Insentama Banjarmasin dan Khodim Rumah Tahfiz Al-Ashabul Quran Banjarmasin. Baiklah, sebelum memasuki acara inti, sebelumnya kita ada sebuah tampilan atau sebuah penayangan video mengenai Nuzulul Quran. Diharapkan kepada semua peserta atau kepada semua teman-teman, baik di Ikhwan ataupun Akhwat, untuk mengaktifkan kameranya. Dan kami berharap untuk semua peserta dan teman-teman semua bisa fokus dan supaya inti dari materi ini bisa didapatkan. Baiklah, kepada operator dipersilakan untuk menampilkan tayangan video. Ramadan adalah bulan yang tidak biasa. Semua kitab suci diturunkan di bulan ini, termasuk Al-Quran Al-Karim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 Ramadan, Injil diturunkan pada 13 Ramadan, dan Allah menurunkan Al-Quran pada 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Akan tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana mungkin Al-Quran turun di bulan Ramadan? Sementara Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus dalam satu kitab, tapi turun secara berangsur dan bertahap di berbagai kesempatan dalam hidup Nabi, bukan hanya di bulan Ramadan. Menurut tafsir para ulama, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan itu memang Al-Quran secara utuh. Artinya, seluruh Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Tapi yang perlu difahami berdasarkan ayat ini bahwa Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Lailatul Qadar. Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. Artinya, Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu, Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap sesuai konteks peristiwa yang terjadi dan terkadang tanpa ada konteks apapun. Semua itu berlangsung selama masa hayat Rasul SAW di Makkah dan di Madinah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia,
dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 106. Lalu mengapa kita memperingati nuzul Al-Quran di tanggal 17 Ramadan? Ini terkait dengan surat pertama yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Ini terjadi menurut salah satu pendapat pada tanggal 17 Ramadan. Namun yang paling penting bukan masalah kapan sebenarnya Al-Quran itu turun, tapi bagaimanakah cara kita menyikapi turunnya Al-Quran. Contoh terbaik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya adalah sebagaimana sabda Nabi SAW. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan Huzaifah radhiyallahu anhu menuturkan tentang pengalaman beliau sholat tarawih bersama Rasulullah SAW. Pada suatu malam di bulan Ramadan, aku sholat bersama Rasulullah SAW di dalam bilik yang terbuat dari pelepah kurma. Beliau memulai sholatnya dengan membaca takbir. Selanjutnya beliau membaca doa. Selanjutnya beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Saya pun mengira bahwa beliau akan berhenti pada ayat ke-100. Ternyata beliau terus membaca. Saya pun kembali mengira beliau akan berhenti pada ayat ke-200. Ternyata beliau terus membaca hingga akhir Al-Baqarah dan terus menyambungnya dengan surat Ali Imran hingga akhir. Kemudian beliau menyambungnya lagi dengan surat An-Nisa hingga akhir surat. Setiap kali beliau melewati ayat yang mengandung hal-hal yang menakutkan, beliau berhenti sejenak untuk berdoa memohon perlindungan. Sejak usai dari sholat Isya pada awal malam hingga akhir malam, di saat Bilal memberitahu beliau bahwa waktu sholat subuh telah tiba, beliau hanya sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan dalam solat-solatnya. Wallahu a'lam. Al-Quran Al-Karim. Ya, alhamdulillah, itu tadi penayangan sebuah video mengenai nuzulul Quran. Dengan berakhirnya penayangan video tersebut, maka berlanjut pula lah kita ke acara inti, yaitu penyampaian pemateri oleh Ustadz Syarif. Sekali lagi kami harapkan kepada semua peserta dan teman-teman semua, diharapkan untuk bisa mengaktifkan kameranya kalau tidak ada hambatan ataupun tidak ada kendala diakibatkan oleh jaringan. Tetapi kalau misalkan ada kendala jaringan, dipersilakan juga tidak mengaktifkan kameranya. Dan paling kami harapkan semoga dari peserta semua bisa fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Syarif. Baiklah, untuk menghemat waktu kepada Ustadz Syarif kami persilahkan. Dipersilahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Ini ingin share screen lah, sudah dijadikan host belum ya? Sudah, Ustaz. Oh, ya. Baik. Ambil ya. Sebelumnya, suara ulun jelas nggak? Iya Ustadz, suaranya agak kecil Ustadz. Suara agak kecil. Ustadz. Oke, bismillah. 1, 2, 3, bismillah. Gimana? Masih agak kurang jelas, Ustaz. Mohon. Halo? Oke Ustadz, sudah lumayan Ustadz. Ya. Ya. Ya.
adanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa hasana a'malana bi dzikril Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa bayyadha wujuhana bi barakatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi unzila ilaihi Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa man huwa alladzi ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam ini ya, malam yang cerah ini. Kalau di sini sekarang cerah ya, tadi sore itu sempat hujan. Atau di tempat pian semua nih, cerah kah atau hujan? Atau mendung? Ustaz, Cerah. Gimana tempat pian cerah Mas Abel? tadi hujan Ustaz, tapi tidak sebentar saja Ustaz tadi. Ya mau cerah mau mendung ya, cuaca yang penting hati kita tetap cerah ya, jangan terlalu mendung ya. Gitu. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa sampai di akhir bulan Ramadan. Tanggal ke berapa? 17 ya, masuk 18. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan pertolongan hingga sampai ke akhir Ramadan, sempurna Ramadan ya. Habis Ramadan ini Allah berikan berkahan kepada kita, Allah berikan ampunan, berikan rahmatnya yang banyak pada ya. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga terus sudah limpah kepada panutan alam, panggilan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau dan kita pun diakui sebagai umatnya. Ya, bukan kita yang diakui, tapi kita yang dipanggil oleh Rasul, kita yang diakui beliau sebagai umatnya. Ya, wahai umatku nih, ayo masuk, ayo masuk sini, masuk nih di bawah ini di bawah panji. Kan nanti itu diceritakan bahwa setiap umat itu akan berbaris ya, itu punya panji masing-masing, punya bendera masing-masing. Nah, umat Rasulullah SAW itu akan berbaris di bawah naungan panjinya Rasulullah SAW. Berbahagialah siapapun yang bisa dipanggil Rasul bergabung di bawah naungan panji. Ya, sering kita dengar Imam Tarawih itu membaca doa ya, doa kamilin di tempat itu di Bandung itu doa kamilin. Karena ada banyak doa yang pertamanya itu doa kamilin. Kalau membaca Allah bil iman kamilin, ya Allah jadikanlah iman yang terus hingga di pertengahan itu ada bayat doa wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'irin ya, dan himpunkanlah nanti kami ya di hari kiamat itu di bawah naungan liwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena siapapun yang nanti bisa bernaung di bawah liwanya Rasulullah dia akan selamat ya, diakui sebagai umat Rasulullah selamat. Apa liwanya Rasulullah nanti itu ya, dalam hadis itu kan diceritakan waliwaul abyad, liwanya Rasulullah itu berwarna putih, maktubun alaih, tertulis di atasnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Di bendera panjinya warna putih, tertulis di atasnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu benderanya Rasul yang nanti dicari oleh umat manusia yang ingin selamat di hari kiamat. Ya, gitu.
Ya, setiap bulan Hijriah, setiap bulan Islam kalau kita sebut itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Allah jadikan sebagai wasilah untuk kita semakin mendekatkan diri pada Allah. Untuk mengingatkan kita agar jangan terlampau lupa diri, gitu. Jangan terlampau lupa kampung halaman, ya, mentang-mentang di daerah pengembaraan ini sukses, hidup nyaman, ya, kemudian kita lupa daerah kampung halaman. Di mana kampung halaman kita itu ya nanti kira ya, banyak hari-hari besar di setiap bulan itu yang harus kita baik kita untuk peringati ya, gitu ya. Maknanya banyak sekali. Haram ada hijrah, Rajab, kemarin kita Isra Mi'raj ya. Hijrah ada kurban, Syawal nanti ada yang Rabiul Awal itu ada Maulid Nabi. Nah, di bulan Ramadan ini sebagian menyebut bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Banyak sekali sebetulnya sebutan-sebutan yang disematkan pada bulan Ramadan ini. Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Berkah dalam artian karena hampir semua manusia, ya, makhluk pada saat bulan Ramadan itu dia meningkatkan ibadahnya. Berlomba-lomba, ya. Yang asalnya baca Quran misalkan pada bulan biasanya itu ya sekejarnya, pada bulan Ramadan ini diadakan program tadarusan Al-Quran sehingga khotam targetnya itu. Kemudian pada bulan biasa ya sholat itu masjid kadang ada kadang enggak gitu ya. Pada bulan Ramadan itu kita ngejar tarawih, nah, berjamaah itu ini hal yang baik gitu ya. Dan banyak ibadah-ibadah yang lain, sedekah ditingkatkan, bahkan tidak jarang zakat itu ditunggu pada bulan Ramadan gitu. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hamba di bulan Ramadan. Itu kebaikan itulah sebetulnya yang membuka berkah itu. Jadi berkah dalam makna para ulama itu memberikan definisi yang jelas, tegas. Ya. Barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Sehingga tidak berlebihan. Kalau Ramadan dinamakan sebagai Syahrul Mubarak. Dinamakan pula Ramadan itu sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, karena di samping banyak dibaca Al-Quran itu pada bulan Ramadan, juga memang pada bulan Ramadan ini ya, bagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wabayyinatim minal huda wal furqan ayat. Bulan Ramadan ini ya adalah bulan yang di dalam bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Apa fungsinya Al-Qur'an itu? Sebagai petunjuk ya, hudal linnas wa bayyinatim minal huda ya, dan penjelasan-penjelasan ya mengenai petunjuk-petunjuk wal furqan dan pembeda, maksudnya pembeda antara yang benar, yang salah, yang hak, yang batil itu dibedakan oleh Al-Qur'an ya. Lihat jam berikutnya nanti malah kebablasan. Sampai jam berapa kita Mas April? Insya Allah sampai jam 10 lewat Ustaz. Jam 10.30-an Ustaz. Nah, itu ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadan. Lalu kemudian kapan diturunkannya itu ya? Tanggal berapa? Ini yang kemudian ada ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Yang jelas Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan pada suatu malam. Malamnya yang mana? Ini salah satu ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Ya. Dan memberi peringatan. Tidak disebutkan. Pokoknya
pada suatu malam, ya, yang mana pada malam itu diberikan banyak sekali keberkahan. Dalam surat yang lain, ya, surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu fi lailatul qadar, pada suatu malam yang dinamakan Lailatul Qadar, ya, malam kemuliaan. Lalu kemudian kapan atau ya Lailatul Qadar ini? Ini yang kemudian berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 11. Pokoknya ada setiap tanggal ganjil itu. Ada juga 10 hari terakhir di malam-malam ganjilnya. Ini semua dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud turun di sini para ulama, ya, ini menafsirkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu, ya, itu turun semua Al-Qur'an. Tapi tidak langsung diberikan kepada Rasulullah SAW, melainkan disimpan dulu oleh malaikat Jibril itu di Baitul Izz. Lalu kemudian diturunkan berangsur-angsur. Dalilnya adalah tadi dalam tayangan tadi juga disebutkan Al-Isra ayat 106. Al-Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi ini juga dalil bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara bertahap, ya, sesuai dengan asbabun nuzulnya. Kondisi kaum muslimin saat itu, ya, diturunkan bertahap. Kapan? Nah, ini diturunkannya itu, yang pertama kali turun itu ya adalah surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ya, itu. Ayat 1 sampai 5. Ini dalil itu menjadi dalil bahwa Al-Qur'an tidak langsung diturunkan. Jadi pada Lailatul Qadar itu diturunkannya itu sekaligus pada malaikat Jibril dan disimpan dulu di Baitul Izz. Nah, pada 17 Ramadan itu baru diturunkan Nabi Muhammad bertahap. Yang pertama itu adalah surat Al-Alaq 17 Ramadan itu, ya. Kalau Lailatul Qadar ini tidak, ini masih dirahasiakan, ya, hanya diberikan petunjuknya saja. Malam-malam ganjil itu dikatakan kenapa dirahasiakan, ya agar kita berlomba-lomba gitu ya, dan mengisi semua malam Ramadan itu. Setiap hari Ramadan, setiap malam Ramadan kita isi dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kita isi, kita pun nggak ada tuh informasi bisikan gaib. Ya, jadi ceritanya nih, kita dari malam pertama sampai malam terakhir Ramadan semuanya kita isi dengan ibadah. Tetap kita tidak bisa mengetahuinya bahwa kita itu sudah dapat atau belum tuh yang namanya Lailatul Qadar. Nggak ada, ya. Dan nggak bisa juga mengikuti perasaan hati. Wah, ini kayaknya malam ini kok beda ya, gitu ya. Pas keluar kok kayaknya ada wangi semerbak, ikutinnya gitu. Kok agak anget begitu ya, ya jelas. Ya, dan di Banjarmasin. Kalau keluarnya di Bandung mah dingin gitu ya. Jadi di Banjar ini subhanallah, ya, ini waktu pertama kali ke Banjar itu sehari itu sampai 5 kali, bisa lebih tuh mandi. Ya. Luar biasa ya. Maklum di Bandung mandi gunung gitu ya, dingin. Jadi nggak bisa kita itu menerka-nerka, bahkan mengklaim diri sudah mendapatkan itu. Wah, naudzubillah min dzalik, ini sudah celaka kalau begitu. Jadi tidak bisa itu, tidak bisa. Dan Allah pun memang merahasiakan. Salah satu yang Allah rahasiakan itu adalah Lailatul Qadar. Yang dapat Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan. Kapan dibukanya? Nanti ya, persidangan akhirat gitu, pasti hisab. Nah, ini amalmu nih. Ya. Karena kalau sampai ya
derajat kita ini diberikan pengumuman, ya, lewat mimpi misalkan, dapat Lailatul Qadar. Kalaulah diumumkan oleh Allah, gitu ya, Allah punya cara sebetulnya. Kita dapat Lailatul Qadar, maka insya Allah saya jamin sampai mati kita nggak akan ibadah lagi, gitu. Karena kan udah dijamin 80 tahun. Nah, itu hikmahnya. Kita mah beda sama Rasul. Rasul itu sudah diumumkan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah, ya. Muhammad sudah dijamin, sudah maksum, gitu. Tempat kembali Rasul itu adalah surga. Tapi apa yang Rasul lakukan? Apakah tidur tiap malam nyenyak gitu dari sampai bangun-bangun nanti gitu ya setelah matahari terbit? Tidak seperti itu ternyata. Walaupun Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tapi tidak menjadikan beliau lantas berleha-leha dalam ibadah. Justru sebaliknya. Gitu ya, diceritakan tuh sampai bengkak-bengkak kakinya, berdiri sepanjang malam sholat, gitu. Sampai Siti Aisyah itu nanya, Rasulullah, bukannya pian itu sudah dijamin masuk surga oleh Allah, ini kok ngapain kayak gitu ya? Udahlah istirahat aja, temenin nih ulun. Apa jawab Rasulullah? Ya, aku ingin berterima kasih pada Allah karena sudah menjamin masuk surga. Ini saja yang bisa aku lakukan. Apalagi yang bisa diberikan berterima kasih pada Allah? Ya apa? Allah itu sudah punya segalanya. Ngasih hadiah apa yang bisa layak untuk Allah? Ya, kasih emas, permata, wadai terenak, uang, gitu. Cuma kalau perlu, gitu. Kan kita itu kalau berterima kasih pada manusia, kadang-kadang ukurannya materi, gitu ya. Wah, terima kasih nih. Nah, ini sebagai tanda terima kasih, sebagai bongkah berlian. Sebagai tanda terima kasih, ya silakan ini mobilnya buat dia. Kan ukurannya begitu materi. Karena kalau hanya terima kasih cap terima kasih, kadang-kadang kurang seret gitu ya, kita ya nggak puas. Kita ingin memberikan sesuatu yang mungkin disukai oleh orang yang ingin kita terima kasih. Tapi Allah ya gimana? Allah sudah punya segalanya, apa yang kasih? Maka ibadah sekuat tenaga inilah mungkin yang bisa menjadi bukti terima kasih ulun pada Allah. Itu ya, Rasulullah. Maka ini pun kita penting hadirkan dalam hati kita setiap ibadah, setiap sholat, terutama kalau kita punya adik, punya anak-anak kecil ya, atau kita mungkin ngajar ngaji gitu ya, ngajarin mereka sholat, itu tanamkan dari sekarang bahwa ini kalau lu suka nanya nih ya di tempat ngaji lah, jadi ada anak-anak, ya, gue ajarkan kenapa kalian sholat, kenapa kita harus sholat. Anak-anak itu biasanya beragam. Ada yang di rumahnya ya karena disuruh sama abah, kalau enggak nanti dicepret atau ya karena gini karena gitu. Maka ulun coba berusaha untuk menyamaratakan jawabannya. Kenapa kita harus sholat? Karena kita berterima kasih pada Allah gitu. Ya. Bukan mau masuk surga, karena bahasanya ada juga orang yang sinis. Orang yang sholat juga belum tentu masuk surga. Kan begitu orang yang sinis ya, yang ada penyakit dalam hatinya mah. Ya, sholat ibadah biasa aja, nggak usah kayak gitu amat. Ya, belum tentu masuk surga. Jadi seolah-olah masuk surga itu karena sholatnya, karena ibadahnya begitu. Padahal bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya masuk surga itu, tapi karena rahmat Allah. Allah ridho, ya masuk surga. Gitu. Sehingga apa yang harus kita hadirkan tadi? Ya, kenapa kita sholat? Kenapa kita ngaji? Ya, ini sebagai rasa terima kasih ulun pada Allah. Allah sudah ngasih mata, Allah sudah ngasih tangan, Allah sudah ngasih oksigen begitu banyak melimpah di muka bumi ini gratis. Ya, mudah-mudahan Allah terima nih, terima kasih ulun nih baca Quran. Terima kasih ya Allah sudah memberikan lisan yang fasih, sudah memberikan mata yang sehat. Ulun baca Quran untuk apa? Terima kasih kepada Allah. Maka nggak akan jadi beban tuh, ya kalau kita baca seperti ini bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Sesusah apapun, sesempit apapun hidup kita tetap kan, ini banyak hutang, ini menderita ini itu, tetap aja kita oksigen kita gratis kok, kita sehat. Matahari itu gratis.
berkedip, bola mata kita itu enggak, apa istilahnya, orang Sunda bilang tuh perad lah ya gitu. Perad itu apa ya istilahnya tuh, jadi susah bergerak itu karena karatan gitu. Kalau rantai kendaraan kita nggak kita kasih oli berapa lama itu nanti akan perad gitu. Ya apa bahasa Banjarnya tuh ya, itu Mas Kurnia ya, siapa Mas April bantuin. Mas April juga bukan orang Banjar, orang Padang gitu ya. Terima kasih Bun. Dan orang Padang, Ustaz. Orang Medan ya. Ustaz. Apa perad bahasa Banjarnya itu siapa orang Banjar. Jadi karena kurang pelumas gitu ya, jadi nggak bisa bergerak dengan lancar gitu. Nah, kita itu nggak perlu dikasih pelumas, tapi bisa tuh kita gilir kanan, gilir kiri kanan, kiri atas, bawah. Coba kalau kita harus masih pelumas pada mata kita rutin, ya kan repot. Gitu. Nah, terima kasih ya Allah, Engkau telah bisa membuat mata aku benar bergilir, lihat. Nah, ini nih sebagai bukti makasih baca Quran gitu. Jangan ingin yang lain-lain lah gitu ya, nanti merusak tauhid gitu. Sholat duha, kenapa sholat duha? Ya biar rezeki lancar gitu ya. Ini buktinya karena saya rajin sholat duha, jualan laris, rezeki lancar. Emang sebelum sholat duha Allah nggak kasih rezeki gitu ya? Emang dulu waktu kecil, waktu di dalam perut ibu sholat duha kan enggak, belum sholat duha. Tapi Allah kasih rizki di dalam perut ibu kita itu ya, tak terhingga tua ya, rizkinya luar biasa. Buat plasenta. Kan enggak sholat duha Allah kasih rizki. Ini tauhid penting, tauhid itu enggak boleh pakai syarat. Jadi siapa yang sholat duha karena ingin rizkinya mengalir, karena ingin rizki, sudah ya begitu. Ganti niatnya, jangan berhenti sholat duhanya, jangan teruskan, tapi niatnya diperbaiki. Walillahi ta'ala. Karena ada kalanya nanti tetap aja rezekinya segitu karena sudah takarannya begitu. Akhirnya sudahlah, ambil saja sholat duhanya. Karena apa? Kok tetap aja serah. Jadi penting ya, kita hadirkan nuansa berterima kasih pada Allah, hadirkan nuansa bersyukur pada Allah pada setiap amal yang kita lakukan. Ya, agar apa? Tidak kecewa. Gitu ya. Nah, itu jadi ini juga tadi ya dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ya. Wafillah rahimakumullah, yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih ya kalau kita kan salah satu yang disampaikan oleh seorang orientalis dari barat yang bernama William Ewart Gladstone. Susah nih bacanya namanya. Nah ya, so long as there is this world, there will be no peace in the world. Ya. Selama ada buku ini, maksudnya Al-Quran, maka tidak akan ada perdamaian di dunia ini. Maksudnya mereka akan terus memerangi orang Islam, gitu ya. Kemudian mereka juga memahami, percuma katanya kita ini memerangi umat Islam, dan memang tidak akan mampu menguasai orang Islam itu. Selama di dada pemuda-pemudi Islam itu bertengger Al-Quran. Maka tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran itu di hati-hati mereka. Baru kita akan menang dan menguasai mereka. Nah, ya, mereka tuh tahu ruh kaum muslimin itu ya Al-Quran. Maka tugas mereka menjauhkan Al-Quran dari dada kaum muslimin. Minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Bayangkan, untuk menembakkan 1 meriam, 1 peluru itu berapa modalnya? Mahal itu. Nah, cukup cekoki aja, ya. Sebarkan aja minuman keras, ya. Musik-musik yang bisa memalingkan, gitu. Musik-musik yang mengarah pada syahwat. Untuk menghancurkan umat Rasulullah Muhammad, kata mereka ya, daripada 1000 meriam itu lebih efektif.
Oleh karena itu, tanamkanlah dalam hati mereka rasa cinta pada materi. Jadi kalau materi itu segalanya lah, semua itu diukur dari materi. Bahkan cinta pun diukur dari materi, gitu ya. Berapa banyak materi yang diberikan baru cinta bisa didapatkan. Wah, kan bahaya itu ya. Terus materi dan seks. Nah, ini cara mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini penting ya. Jadi Al-Quran ini dijadikan sorotan oleh muslim sebagai ruh ya yang menjaga kaum muslimin. Nah, baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita pada Al-Qur'an ya? Apa yang membuat kita bisa mengamalkan Al-Quran itu sebetulnya? Maka ini penting kita pikirkan agar kita itu benar-benar yakin bahwa kita itu mengamalkan Quran itu semata-mata karena ya memang Al-Quran ini ya benar gitu ya. Al-Quran ini adalah kalam Allah. Akan tetapi kan muncul juga keraguan-keraguan. Bukan cuma sekarang, bahkan dari zaman dulu. Karena melihat fakta mushaf Al-Quran yang ada saat ini, gitu ya. Itu mushafnya kan apa? Sebuah kitab, sebuah buku yang berbahasa Arab. Kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad. Gitu. Maka ini muncul tuduhan-tuduhan miring untuk mengurangi keyakinan orang Muslim kepada Al-Quran. Ya, nggak usah terlalu inilah, Quran itu kan karangan orang Arab. Kenapa? Lihat faktanya kan Quran itu sebuah buku, sebuah kitab, mushaf ya, yang tulisannya tulisan Arab. Kalau kita melihat sebuah buku, kemudian tulisannya tulisan kanji Jepang, maka kan nggak heran kalau kita menyangka bahwa buku itu adalah karangan orang Jepang ya. Ketika buku itu berbahasa Indonesia, maka tidak heran juga ketika ada orang yang mengatakan bahwa buku itu kalangan orang Indonesia. Ketika lihat buku, oh dibuka itu bahasa Sunda, ini pasti yang nulis orang Sunda. Kan nggak heran seperti itu. Maka tidak heran muncul anggapan seperti ini. Wah, Quran itu kalangan orang Arab ya, nggak usah percaya amat lah, biasa aja kali gitu ya. Kemudian karena Quran ini juga dibawa oleh sosok yang bernama Muhammad kata mereka, maka tidak heran juga muncul tudingan bahwa ya itu Quran itu pinter-pinternya Muhammad aja lah gitu ya. Karena faktanya ketika Quran itu yang bawa siapa? Ya Nabi Muhammad. Ketika misalkan ada seorang yang bawa buku ya, maka kita pun tidak heran ketika ada tuduhan pada buku itu. Buku itu adalah milik orang yang membawa. Nah, ini tudingan-tudingan ini juga harus kita betulkan nih, apakah benar gitu ya. Ini tiga kemungkinan yang harus kita pastikan nih. Pastikan dulu. Agar apa? Agar kita itu setiap menjalankan perintah Al-Quran itu tidak ragu gitu. Ya, ini penting buat kita semua. Karena kan sekarang ini banyak orang yang ragu pada perintah-perintah Al-Quran. Al-Quran itu, pelajaran-pelajaran Quran itu seolah-olah ya tidak jauh beda dengan hidangan prasmanan kalau kita bersaruan gitu ya. Jadi kalau ke akikah, tasmiyah, silakan. Ini ada gulai, ya, ada soto, mau mana gitu ya. Oh, saya nggak suka gulai, saya sukanya soto, ambil soto. Oh, saya sukanya nih nasi samin, nggak putih, ya ambil nasi samin. Nah, saat ini Quran itu tidak jarang dijadikan seperti itu. Oh, ini ayatnya kayaknya agak kurang pas lah. Maka seolah-olah itu tidak ada dalam Al-Quran. Seolah-olah itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi bahkan itu nggak boleh dibahas. Nah ini nih yang enak nih, ini nih. Kenapa itu muncul? Karena ini nggak clear nih ya, nggak clear benar nggak Quran ini kalam Allah. Maka ini penting. Tuduhan-tuduhan ini penting kita eliminir. Gitu ya. Nah, pertama ini nih, terkait dengan tuduhan bahwa Quran itu adalah karangan orang Arab. Ini benar nggak? Ya,
Maka Al-Quran sendiri itu jauh-jauh hari pada saat awal diturunkan itu sudah menantang orang-orang Arab saat itu. Padahal orang-orang saat itu, orang-orang Quraisy pada masa Quran turun itu pada pinter bikin syair. Mereka itu pada ahli sastra gitu. Ya. Bahkan diceritakan setiap menemukan suatu permasalahan itu mereka pasti bersyair begitu. Ya. Mereka pasti bersyair, mereka pasti mengeluarkan sajak-sajak begitu. Ya. Mungkin mules aja tanyain WC itu mereka pakai syair juga gitu ya. Jadi puncaknya karya sastra pada saat itu, di mana orang itu selalu bersyair untuk mengungkapkan perasaan, memenuhi kebutuhan itu mereka dengan syair. Nah, semua orang yang ahli syair saat itu ditantang oleh Al-Quran ya, untuk mendatangkan karya sastra, karya seni yang sama dengan Al-Quran, semisal bahkan jangan semuanya lah gitu, jangan semua dalam Al-Quran itu ya, berapa ribu ayat itu enggak. Al-Quran itu menantang cuma satu ayat saja itu mereka enggak ada. Dalam Al-Baqarah kan disebut. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian itu ragu terhadap apa yang diturunkan pada hamba-Ku Muhammad, datangkan ya, surat yang yuk bikin. Gak ada yang mampu. Kalau di antara kalian wahai manusia ahli sastra nggak mampu, wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak pokoknya selain Allah ya, ajak setan kah, jin, hantu-hantu yang kalian miliki itu gitu ya. Ajak untuk bersekutu membuat hal yang sudah Al-Quran. Ayo bisa nggak? Al-Quran itu udah punya pengunci dari dulu gitu. Dan nyataannya tidak ada. Ada orang yang meniru-niru jauh panggang daripada api, malah lucu. Jadi kemungkinan pertama bahwa Quran ini adalah karangan orang Arab saat itu tertolak. Lalu kemungkinan yang kedua bahwa Quran ini adalah karangan Nabi Muhammad. Ini pun sama, ya, ada juga karena tadi orang Arab yang ahli sastra semuanya itu ini bukan sembarang orang Arab loh ya, yang diajak untuk membuat hal semisal Quran itu. Para ahli sastra, ahli bahasa gitu ya. Bukan sembarang orang Arab ya. Dan mereka tidak ada yang bisa. Nah, Nabi Muhammad juga orang Arab. Terlebih lagi Nabi Muhammad ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ummi. Ya, bukan berarti bodoh tapi ya. Jadi sama aja. Rasulullah juga tidak bisa. Dan pada saat yang bersamaan Rasulullah itu mengeluarkan hadis. Gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Quran itu jauh berbeda. Dan orang Arab juga tidak berani sebetulnya saat itu menuduh langsung bahwa Quran yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Mereka juga tahu kapasitas beliau. Secerdasnya Nabi Muhammad, mereka nggak berani menyebut bahwa Quran ini adalah karangan Muhammad. Mereka tahu bahwa ini bahasa bukan bahasa manusia. Mereka tuh tahu. Kelas Abu Jahal, Abu Lahab, gitu. Juga para pujangga juga, mereka tahu bahwa ini bahasa yang luar biasa. Bahkan diceritakan kan dalam sirah mereka sering menginap di rumah Nabi. Untuk apa? Sekedar mendengarkan Rasulullah baca Quran begitu. Ya. Ingin mendengar bacaan Quran dari Rasulullah. Karena ini bukan bahasa biasa. Sehingga kemungkinan yang kedua, tuduhan bahwa Quran ini adalah karangan Muhammad, itu juga tertolak. Tidak ada lagi kemungkinan yang lain. Yang selain Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara akliyah, ya, ini terbukti bahwa Quran ini berasal dari Allah, pencipta manusia, yang paling tahu akan kelemahan, keterbatasan, kebutuhan manusia. Yang paling tahu apa sih yang terbaik buat manusia itu apa. Walaupun kadang di dalamnya itu ada hal yang disukai, ada hal yang tidak disukai, ada hal yang ringan, ada hal yang berat. Itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan hidup manusia. Gitu.
ya. Jangan yang enak-enak saja yang diamalkan ya. Para ikhwan, para bapak-bapak, ya, semangat ya. Fangkihuma atau balakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba. Ya. Tahilah. Pilihlah istri 2, 3 atau 4 ya. Itu aja yang fokus diamalkan. Yang lainnya, wah nanti dulu. Seolah-olah cuma itu syariat Islam itu. Ya enggak seperti itu. Ya. Syariat Islam itu ya semuanya. Dalam Al-Quran, isi Al-Quran itu harus diamal. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tidak semata-mata Allah memberikan taklif kecuali pasti bisa diamalkan. Gitu ya. Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Masih pada bangun? Hadir, hadir. Hadir, Ustaz. Baik. Ini jangan sampai ini ulun monolog ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menjaga semangat dan kekuatan kita malam ini ya, sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan pada malam. Baik, kita lanjutkan ya. Karena kita online ya, jadi begini saja ya. Wayahna itu apa ya? Mau tidak mau ya. Kan kalau kan kita bisa senam dulu atau apa ya. Tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi keberkahan yang akan kita dapatkan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Ya begitu ya. Karena Quran ini sudah terbukti kebenarannya firman dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya apapun yang diperintahkan, yang diberitakan, yang dikabarkan, kita wajib untuk menerima ya. Siap apa siap? Siap. Siap gitu ya. Baik. Nah, jadi Al-Quran itu ya semuanya harus kita jalankan. Karena adalah apa? Merupakan solusi. Ya. Al-Quran ini sumber hukum dan solusi atas semua persoalan hidup manusia. Ya. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiquhum ba'dal ladzina amilul allahum. Ya, sungguhlah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat dari ulah tangan-tangan manusia ya. Akibat dari manusia bermaksiat, manusia durhaka, tidak menurut pada Al-Quran, maka muncullah kerusakan. Dalam ayat lain ya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsuhu yaum. Barang siapa yang berpaling tidak mau diatur an dzikri dari peringatanku atau dari Al-Quran, maka baginya masalah itu kehidupan yang sempit itu muncul. Karena apa? Berpaling dari Al-Quran. Jadi kalau muncul masalah, maka solusinya kembali pada Al-Quran. Apapun itu, di Al-Quran itu akan ditemukan banyak sekali solusi hidup untuk kebahagiaan kita tentunya, hidup di dunia dan di akhirat. Kan semua kita ingin bahagia ya. Yang tidak ingin bahagia, kelihatan kita muncul dan tidak. Semua pasti ingin bahagia. Semua pasti ingin hidupnya itu bermakna. Bahkan karena saking ingin bahagianya, dia itu tidak segan-segan mengeluarkan uang yang banyak untuk beli kebahagiaan itu. Jika sudah misalkan ini ya, orang yang sudah setahun bekerja, itu kan di akhir tahun itu dapat liburan. Kan tidak sedikit perusahaan itu yang memberikan bonus liburan. Yang nggak dikasih bonus juga mereka menganggarkan untuk liburan. Kenapa? Ingin bahagia. Karena bekerja itu penat sekali. Ya. Kepala pusing, sakit, penat. Belajar juga sama. Yang belum bekerja itu jangan kita belajar. Wah. Gitu. Sehingga pada saat musim liburan itu kita mana nih? Apa? Kita liburan. Untuk apa itu? Ya nyari bahagia sebetulnya. Jadi ketenangan. Tapi apakah didapatkan? Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang paling penting, bahagia itu bukan di sana. Sebetulnya. Ya. Bahagia itu ketika hidup kita itu searah, sejalan dengan Al-Quran, maka bahagia itu akan muncul. Kesempitan itu akan hilang, ya. Masalah-masalah akan terasa ringan karena kita menambahkan solusi, yaitu Al-Quran. Ini tergantung keimanan kita, ya. Yakin apa tidak? Gitu. Nah, jadi ikhwah fillah rahimakumullah, Al-Quran itu firman Allah
Dan kita harus bersyukur sebagai seorang muslim. Karena apa? Quran itu kitab suci kita. Kitab suci umat Islam. Dan faktanya lihat, Al-Quran itu kan dibandingkan dengan buku-buku yang ada di rumah kita, coba lihat, desain yang paling mewah dan indah itu Al-Quran. Buku yang paling indah itu Al-Quran kalau kita lihat ada dibandingkan lah di tiap muslim pun pastilah memilikinya satu atau dua, bahkan bisa lebih banyak di rumahnya itu. Nah ini tapi penting juga buat kita pertanyakan ini, apakah Quran itu sebatas hanya disimpan saja, simpanan gitu ya, atau dia sudah bisa jadi sahabat kita? Ya sudah, kalau Quran itu menjadi sahabat karib kita. Kenapa kita harus menanyakan hal ini? Karena ini penting. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena sungguhnya Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat menjadi penolong. Bagi siapa? Enggak semua ditolong oleh Quran. Yang akan ditolong oleh Quran hanyalah ashabi, sahabatnya. Siapa yang akan jadi sahabat Quran? Ya pertama itu Iqra'ul Quran. Baca dulu Qurannya. Jangan cuma disimpan. Jadikan hiasan, jadiin mas kawin. Baca enggak? Repot. Dan sudah tradisi nih ya, tradisi bahwa Quran itu menjadi sebuah simbol saja, simbol yang diagungkan. Al-Quran disimpan di tempat yang tertinggi, teraman, terapat, terkunci, gitu ya. Hingga akhirnya apa? Terlupakan, berdebu. Saking amannya. Ya bagus kita simpan Quran di tempat yang tinggi, bagus untuk memuliakan Quran. Tapi jangan juga disimpan terus, nggak dibaca-baca. Jadi memuliakan Quran itu penting dari segi adab, menempatkan Qurannya. Jangan sampai Quran itu simpannya di bawah tergeletak, ya, belajar dengan telapak kaki. Atau jangan juga disimpan itu tertumpuk, tertindih barang yang lain. Ya. Jadi nggak boleh Quran itu disimpan, ya, di atasnya itu ada barang. Walaupun hanya sekedar selembar kertas, itu nggak boleh, itu nggak berada pada Al-Quran. Selembar kertas, atau kadang kita suka nggak menganggap menganggap sepele itu nyimpen pulpen, ya, nyimpen pulpen di atas Quran itu nggak boleh, itu hindari hal yang seperti itu tidak berada pada Al-Quran. Jadi penting kita pun menjaga adab Al-Quran, tempat yang tinggi, ya, yang aman, gitu. Nggak menindih dengan barang yang lain walaupun kecil. Tapi jangan juga kita melupakan Quran, nggak dibaca, disimpan terus. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasulullah ya Rabbi innal qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya, berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran itu sesuatu yang dilupakan. Mahjura. Apa maknanya? Ya, maknanya adalah umatku, ya, Rasul mengalami mahjuro ini yang tidak terpakai. Maknanya matruk mahjuro ini yang ditinggalkan. Jadi mereka itu tidak beriman dengannya dan tidak mau menerimanya dengan wajah yang lurus. Padahal aku datang dengan membawa Al-Quran untuk mereka, kata Rasul. Dan Allah telah memerintahkan dan mengutusku untuk menyampaikan Al-Quran kepada mereka. Jadi waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, itu maknanya Rasul berkata pada saat itu. Mereka meninggalkan Al-Quran, yakni mereka berpaling, tidak beriman dan tidak mau beramal dengan Al-Quran. Nah, ya. Yang paling penting adalah tidak mau beramal dengan Al-Quran. Jangan sampai kita itu menjadi umat, menjadi orang yang bahkan diadukan dengan Rasulullah SAW kepada Allah. Apa? Jadikan Quran itu hanya sebatas simbol saja. Ini beberapa bentuk sikap mahjura yang meninggalkan Al-Quran itu banyak dibaca tetapi tidak dipahami. Dan yang paling parah itu tidak diamalkan. Gitu.
sebatas rutinitas saja begitu ya, tadarus, pengajian Quran rutin dan lain-lain. Bahwa tadarus itu merupakan hal yang baik, betul. Ya, satu ayat Quran dibalas 10 kebaikan. Satu huruf bahkan, bukan satu ayat, maaf. Satu huruf dibalas 10 kebaikan. Ini penting kita sambut ya di bulan Ramadan ini apalagi. Tapi jangan sampai sebatas rutinitas yang tanpa makna saja. Gitu ya. Bahkan banyak diperingati turunnya, tapi diabaikan isinya. Peringatan nuzulul Quran, ya diperingati setiap tahun. Bahkan meriah, hampir di semua tempat, di semua daerah, di semua masjid dan musola itu diadakan peringatan nuzulul Quran. Tapi tidak dimaknai apa sih isinya itu Al-Quran itu. Sampai mana kita mengamalkan Quran. MTQ, wah suaranya bagus-bagus, indah. Tapi tidak beramal dengan Quran. Masa ada qori, ya, minum dengan tangan kiri. Ada qori, juara MTQ, pacaran. Ada qori, juara MTQ, riba. Dan mahjur. Balik. Seperti itu. Nah, diklaim sebagai pedoman hidup, tapi tidak dijadikan sebagai sumber hukum untuk mengatur kehidupan. Hanya ada dalam ceramah-ceramah, begitu ya. Benar kita tidak seperti itu. Nah, kemudian dijaga fisiknya dari pemalsuan. Banyak penghafal Quran, banyak sekolah-sekolah Quran, tahfiz Quran, gitu ya. Bagus. Gitu. Tapi jangan sampai di sana aja. Tapi tidak dijaga kandungannya dari berbagai macam penyimpangan ya, dari orang-orang liberal yang menafsirkan Quran seenaknya gitu ya, dengan metode hermeneutika contohnya. Al-Quran sudah tidak relevan lagi ya, dengan kondisi sekarang karena udah gitu ya, sehingga perlu ditafsirkan ulang gitu. Mereka nggak mau pakai Ibnu Katsir, mereka nggak mau pakai atau Bali dan lain sebagainya, ulama-ulama mufassirin yang zaman dulu yang mutabar yang diterima di aku, mereka nggak mau. Mereka menafsirkan dengan akal mereka sendiri ya, dengan liberalisasi yang ada itu ya, kan bahaya gitu. Kemudian sikap mahjuro ini juga banyak dipolitisasi atau dipelintir ayat-ayat Quran itu untuk kepentingan sesaat saja ya, pada saat kampanye wah ya Quran hanya sebatas untuk meraih kursi kekuasaan. Sudah dapat kekuasaan ya gitu ya, apa yang diperintahkan Quran kemana, yang dilarang Quran kemana gitu, seolah-olah lupa. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Ini karena faktor sekuler yang sudah mendarah daging di kaum muslim. Sekuler itu memisahkan agama, Al-Quran dari kehidupan. Fasludin anil hayah, ya. Fasludin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Memisahkan Al-Quran dari kehidupan. Quran itu ya buat di masjid, baca aja di masjid, di musola silakan peringati turunnya, silakan perlombakan bacaannya. Kalau sudah di pasar, jangan bawa Quran. Ya. Kalau sudah di pemerintahan, jangan. Nah, gitu. Kalau sudah di mana tempat kerja, jangan bawa Quran. Itulah paham sekuler. Fasludin anil hayah, misalkan agama dari kehidupan. Sehingga apa? Quran itu dijadikan mahjur. Ya. Kemudian hanya sebatas rutinitas saja tanpa bekas. Sekedar dibaca, kering tanpa pendalaman makna. Padahal berulang-ulang membaca ayat Halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi dapat dia bunga gitu. Terasa dapat anugerah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu seburuk-buruk perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Ya. Boncengan, bukan mahram belum nikah, boncengan. Bangga, ya punya pacar bangga. Tidak kenal bagaimana konsep Islam dalam apa? Bagaimana naluri berkali sayang itu bagaimana enggak kenal. Kalau Islam itu punya aturan yang indah kalau diamal. Aduh kalau nggak pacaran, gimana nanti mau nikah? Nah itulah penyakit saat ini kaum muslim.
tahu bagaimana konsep Islam. Mau tahu? Ya ngaji. Bisa. Kalau nggak ngaji mah nggak tahu. Kemudian ini ya, mistikasi Al-Qur'an. Al-Qur'an ini dijadikan sebagai ajimat saja, penolak bala, pengusir setan dan lain sebagainya. Tidak dijadikan sebagai pengusir aturan-aturan kufur yang Allah Subhanahu wa taala murkai aturan itu, ya. Yang menjadikan aturan itu menyempit hidup manusia di dunia ini. Ya. Dan yang paling penting, kenapa bisa terjadi hal itu? Ya, karena tidak ada institusi yang menerapkan Quran secara utuh. Ini yang paling penting. Hifdzuddin, salah satu fungsi institusi itu adalah hifdzuddin, menjaga agama, menjaga Al-Quran. Ini tidak ada peran itu. Dan sejatinya Al-Quran itu yang harus dijaga oleh kekuasaan. Dan saat ini tidak ada. Tidak ada kekuasaan institusi yang bisa menjaga Al-Quran secara utuh. Ini faktanya yang ada. Ini. Sehingga tidak heran Quran itu mahjur. Kita menjadi umat yang diadukan oleh Rasulullah. Kita merindukan syafaat Rasul, kita merindukan bertemu dengan beliau, ya. Tapi justru kita diadukan karena menyakiti beliau. Kenapa menyakiti beliau? Karena hanya menjadikan Quran sebagai mahjuro tadi, suatu yang ditinggalkan, dilupakan. Wa bila rahimakumullah. Coba kita bandingkan, kita renungkan kisah para sahabat Rasulullah SAW pada masa dulu. Ketika banyak di antara para sahabat itu yang dulunya adalah ulat. Tahu ulat ya? Ini kalau kita sedikit ke konsep saum. Ulat itu ketika dia saum, berpuasa lah gitu ya. Menahan lapar selama beberapa waktu, akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Coba bandingkan, bedakan antara ulat dan kupu-kupu. Ulat itu ya adalah apa ya? Yang sangat mungkin makhluk yang salah satu makhluk yang menjijikan lah. Gak ada orang tuh yang suka ulti lucu dimainin ulatnya gitu, diciuman gitu ya. Ya nggak ada lah. Pasti kalau lihat ulat tuh, ulat wah. Apa ya? Inginnya tuh dimejerelkan saja gitu ya. Dulu waktu kecil tuh kalau lihat ulat itu ambil bambu, ditusuk sampai mejerel. Itu orang sudah bilang mejerel. Keluar isi kodoknya itu mejerel. Gitu. Kalau sekarang nggak kasihan juga kalau begitu. Paling kalau lihat ulat udah dihindarkan aja, dijauhin. Nah, para sahabat Rasulullah itu banyak yang dulunya adalah ulat, bahkan lebih menjijikkan dari ulat. Tapi ketika mereka Islam, mengemban Al-Quran, baca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Al-Quran, maka mereka menjadi lebih indah dari sebatas hanya kupu-kupu. Mereka lebih mulia daripada itu. Kita lihat Bilal bin Rabah dulu. Bilal bin Rabah itu kan kita tahu ya, beliau itu dulunya adalah seorang hamba sahaya, budak mulia. Tapi ketika menjadi pengemban Al-Quran, Bilal menjadi orang yang dijamin masuk surga, bahkan menjadi orang yang sangat mulia di kalangan orang-orang Arab saat itu. Dia disiksa oleh tuannya karena ketahuan masuk Islam, tapi tidak bergeming, terus bertahankan keimanan. Walaupun tahu, ya, mungkin 5 menit saja dia bertahan seperti itu, dia akan meninggal. Dia tahu betul, dan dia siap. Gitu ya. Hingga akhirnya Abu Bakar membebaskan beliau. Singkat ceritanya begitu. Ya. Kemudian ada lagi Yasir dan Sumayyah, seorang sepasang suami istri miskin datang ke kota Makkah, tidak punya bela, tidak punya yang menjamin untuk Islam, ya sudah, nasibnya disiksa. Jadi dulu itu sahabatku, orang-orang yang masuk Islam, kalau dia dari kalangan bangsawan, orang-orang kaya, dia cukup dikucilkan saja. Abu Bakar, ente itu orang pinter loh, orang berpendidikan, bangsawan, kok mau-maunya dengerin kata-kata Muhammad? Aduh, ya, gimana martabat ente? Udah segitu aja. Mereka hanya secara verbal atau secara begitu
Tapi kalau orang-orang miskin, orang-orang lemah, du'afa, masuk Islam, udah itu. Habis. Ada yang membela, habis. Udah habis. Dibunuh juga enggak masalah. Bila terjadi pada Yazid dan Sumayyah, suami istri tadi, sampai dua-duanya syahid, pedang suami istri, petangan sejati, ya, sampai mati, sampai ke surga mereka akan bersama. Mereka menjadi mulia. Dan yang lebih dahsyat lagi, orang-orang Arab itu mereka tuh dulu tidak diperhitungkan oleh percaturan politik dunia saat itu, Persia dan Romawi. Gitu, ya. Orang Persia dan Romawi itu kalau lihat orang Arab itu, apa sih orang Arab itu? Udah daerahnya gersang, ya, orang-orang yang suka perang, nggak mau diatur, repot-repotin aja gitu. Ya. Ngapain juga ngurusin kayak gitu. Tapi ketika orang Arab ini masuk mengemban Al-Quran, mereka terperangah 2/3 dunia, bahkan wilayah-wilayah mereka, Persia dan Romawi, itu mereka taklukkan. Kenapa itu terjadi? Karena mereka membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Itu yang terjadi. Dan terjadilah apa yang Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh umat manusia. Di antara umat manusia yang ada di muka bumi itu, kalian orang-orang muslim, orang-orang beriman, pengemban Quran adalah orang-orang beriman. Ini didapatkan ketika mereka mengenal. Seperti itu karena kita membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran secara sempurna. Dan juga tidak lupa mereka mendakwahkan Al-Quran itu kemampuan mereka. Ya. Sehingga Al-Quran ini benar-benar menjadi jalan keselamatan. Di dunia mereka selamat, sukses, hakiki, ya, terbaik suksesnya, bukan cuma sukses yang semu. Kan sekarang banyak sukses yang semu. Ya. Kelihatannya punya mobil, kelihatannya rumahnya bagus, kelihatannya bahagia, jabatannya tinggi, mentereng. Padahal yang dia kendarai bukanlah kendaraan menuju keselamatan, tapi sebaliknya, kendaraan menuju kecelakaan. Jadi ketika kita berbicara Al-Quran, kita berbicara syariat Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya. Sedikit lagi lah ya. Jadi ketika kita berbicara Al-Quran, maka kandungannya adalah syariat Islam. Al-Quran itu aturan hidup dari Allah yang menciptakan manusia, yang tahu betul apa sih spesifikasi manusia itu, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang diinginkannya, dan apa ya yang bisa menyelamatkannya itu apa. Pabrik motor itu tahu betul ya spesifikasi motor itu berapa muatannya, bahan bakarnya seperti apa, itu tahu betul. Sehingga dikeluarkanlah buku panduan. Siapapun yang mengikuti buku panduan itu, maka motornya itu, kendaraannya itu akan mulus, akan bagus, lama, tahan lama gitu ya. Itu motornya tua, tapi kalau dirawat itu kan bagus. Karena harganya mahal. Semakin tua, semakin jadi antik kan mahal. Ya. Kalau mengikuti panduan. Tapi kalau enggak, coba bayangkan. Pabriknya itu sudah menentukan ini motor, bahan bakarnya ini bensin. Pertalite pertama. Kita isi air, udah bisa dipakai tuh motor. Coba kita berinisiatif sendiri. Wah, ini biar hemat, biar irit lah gitu. Udah pakai air aja, repot banget sih harus ngantri segala gitu. Silakan kalau nggak mau diatur. Ya. Nah, tapi ya jangan nangis kalau motornya nanti rusak. Itu pun dengan kehidupan. Allah sudah atur. Ya. Cakupannya itu luas sekali. Atur 3 elemen penting. Pertama, hablum minallah. Ya. Bagaimana Islam itu, Al-Quran itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Ada pada perkara akidah dan ibadah. Ya, dimensi berikutnya hablum min nafsi, bagaimana kemudian Islam itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu diatur bagaimana cara makan, makanan apa aja yang boleh dimakan, ya,
Boleh nggak makan pakai tangan kiri? Ya, boleh nggak makan sambil berdiri? Gitu. Ya, boleh nggak minuman apa yang boleh diminum? Pakaian kayak apa nih cara berpakaian? Apakah sesuai dengan selera, suka-suka gue atau gimana? Gitu ya. Semua ada aturannya. Ya. Akhlak, cara bicara, ya, cara memandang orang, bagaimana memasang wajah, gitu ya. Bagaimana berbicara, bagaimana berjalan, bagaimana kemudian kita bersikap. Itu diatur di dalam Islam. Kemudian dimensi yang ketiga, hablum minan nas. Ini terdapat dalam muamalah, dan hukuman dan lain sebagainya. Semua nizam, peraturan hidup, nizamul hayat, peraturan kehidupan, itu diatur dalam Islam dalam dimensi yang ketiga, hablum minan nas. Di sana ada sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sosial, pidana, pendidikan, politik luar negeri. Itu Islam punya itu. Makanya Islam itu beda dengan agama yang lain. Ya. Kalaulah agama yang lain mau disekulerkan, memang mereka nggak punya konsep buat kehidupan. Sehingga apa? Wajar saja kalau untuk di rumah ibadah mereka saja. Mereka kalau dibawa ke pemerintahan akan nggak bisa ngatur. Karena nggak punya konsep pemerintahan. Ekonomi nggak ada konsep ekonomi mereka. Sistem sosial nggak punya mereka. Sistem pidana nggak punya. Ya, sistem pendidikan, politik luar negeri apalagi mereka nggak ada. Sehingga kalaupun mau disekulerkan wajar agama. Tapi kalau Islam, ya Islam nggak bisa karena Islam itu punya sistem yang khas, sistem pemerintahan, sistem ekonomi, nizam iqtisadi, ya, sistem sosial, yang istimai, apa nizam hukumat, sistem pidana, sistem sanksi, ya, sistem pendidikan, politik luar negeri, siasah dakhiliyah wa kharijiyah, sistem politik luar negeri dan dalam negeri punya itu Islam itu. Khazanah Islam itu banyak, luas sekali membahas ini semua. Nah, ini bedanya Islam dengan yang lain. Sehingga memaksakan sekularisme pada Islam hanya akan menimbulkan hal-hal yang sifatnya menjadi tidak sempurna gitu. Ya, jadi kalau tubuh itu ada kepala, ada badan, ada kaki, ya, ini mau dipotong nih satu, masa tubuh nggak ada kakinya, masa nggak ada kepalanya, begitu. Ya. Jadi semuanya harus ditampilkan kalau kita berbicara Islam. Nah, ya. Apakah umat Islam telah mengamalkan Quran dengan seluruhnya saat ini? Silakan dijawab, gitu ya. Kalau sudah, maka kita akan kembali menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa nanti faktanya kalau kita udah jadi khairu ummatin, pemimpin dunia seperti dulu, ya Rasulullah SAW dan para sahabat diteruskan dengan generasi pada khalifah setelahnya. 2/3 dunia dipimpin, menjadi rujukan peradaban dunia. Saat ini, ya itulah. Karena Al-Quran tidak diamalkan secara sempurna. Ya, baik, itu mungkin sebagai penutup. Ini ada salah satu hadis yang mudah-mudahan menjadi iktibar buat kita semua. Ya, ini karena waktu sudah lewat dari estimasi, ya. Membacakan ya jadi yang pertengahannya, ya. Jadi nanti itu akan didatangkan orang-orang di hari kiamat itu, ya, akan diputuskan, didatangkan orang-orang. Salah satunya didatangkan nih. Warajulun ta'alamul ilmi wa alamul. Seorang didatangkan yang dia itu ahli menuntut ilmu dan ahli mengajarkan ilmu. Asal ada Ya, mohon maaf kepada teman-teman semua. Mungkin Ustadznya ada kendala jaringan. Ya, kita tunggu sebentar.
Ya mungkin sambil menunggu Ustadznya masuk lagi, mungkin dari teman-teman semua bisa apa namanya memikirkan pertanyaan-pertanyaan mungkin dari penyampaian tadi. Mungkin masih banyak yang tidak dipahami atau mungkin tadi ada terkendala jaringan, jadi tidak bisa fokus secara keseluruhan. Jadi nanti bisa ditanyakan setelah Ustadznya masuk lagi. Ya, sekali lagi kami memohon maaf kepada semua teman-teman dan kepada semua peserta atas ketidaknyamanannya. Jadi sambil menunggu Ustadznya bergabung, jadi di sini saya akan menyimpulkan sedikit tentang materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Jadi tadi kan disampaikan mengenai bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan rahmat. Yang mana di bulan Ramadan itu semua orang itu atau kebanyakan dari orang-orang itu berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadahnya, berlomba-lomba untuk bersedekah dan berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal baik yang lainnya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu juga sangat banyak eh, apa namanya sangat banyak Al-Qur'an itu menjelaskan mengenai turunnya Al-Qur'an itu. Salah satunya tadi misalkan dari surah Al-Alaq, surah Al-Isra, surah Al-Baqarah dan surah-surah lainnya. Yang mana tadi kalau tidak salah itu dalam surah Al-Isra yang artinya itu dan Al-Quran itu kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Nah, Al-Quran itu kan diturunkan secara berangsur-angsur dan secara bertahap-tahap. Kemudian itu, nah bahwasanya itu kan Al-Quran itu kan memang membuat kita apa namanya membuat tenang, itu bisa membuat dunia damai kan seperti yang disampaikan oleh apa namanya tadi seorang penulis ya yang dari apa tadi dari Inggris kalau tidak salah yang ya ya yang tadi yang bernama William Edward Gladstone yang mana dalam tulisan itu ada so long as there is this book there will be no peace in the world. Nah, alhamdulillah Ustaznya sudah bergabung kembali. Oke, assalamualaikum Ustaz. Lagi. Ya, saya lanjutkan bahwasanya kan Al-Qur'an itu kan dalam tulisannya tadi itu selama ada Al-Qur'an ini maka tidak akan ada perdamaian di dunia ini. Jadi saya menyimpulkan dari tulisan ini bahwasanya selagi kita umat Islam, umat Muslim apa namanya menjunjung tinggi Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an dan terlebih-lebih mengamalkannya, otomatis musuh-musuh Islam itu akan sulit untuk mengalahkan kaum muslim. Karena kita masih berada dalam apa namanya
berada atau masih kita junjung tinggi Al-Quran tersebut, masih kita muliakan. Jadi itu makna dari tulisannya itu. Kemudian tadi Al-Quran itu kan tadi ada beberapa penolakan bahwa Al-Quran itu kan murni dari Allah, murni dari kalam Allah. Yang mana tadi kan ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu kan dari tulisan dari orang Arab atau karangan dari orang Arab. Itu kan sebuah penolakan. Ditolak karena apa? Karena orang Arab itu tidak bukan mereka yang mengarang Al-Quran itu. Dan kemudian tadi ada juga dari karangan Nabi Muhammad, itu juga ditolak. Ditolak karena memang bukan Nabi Muhammad yang mengarang Al-Quran itu. Tapi murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan kalam Allah atau kalamullah. Oke, Ustadz, bagaimana Ustadz? Apakah sudah bisa didengar suara saya, Ustadz? Ya, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bangun? Alhamdulillah masih, Ustadz. Masih Alhamdulillah masih Ustaz. Insyaallah ya. Mohon maaf ini di luar keinginan kita semua. Mati lampu barusan teman-teman. Oke, Ustadz. Ya, alhamdulillah tapi udah nyala. Ya. Kok tiba-tiba gelap tadi tuh lampu. Ya. Gimana masih ini acaranya? Sudah beres? Masuk ke sesi tanya jawab aja, Ustadz. Oh iya. Mudah-mudahan nggak mati lagi lampunya. Jadi ini ada satu pertanyaan Ustadz dari Dwi Mugi Lestari dari Universitas Mangkurat. Jadi di sini pertanyaannya, saya belum paham apa yang dimaksud aqaid Ustadz mengenai hubungan manusia dengan Allah. Boleh dijelaskan sedikit Ustadz mengenai apa itu aqaid Ustadz? Jadi itu Ustadz pertanyaannya mengenai aqaid, hubungan manusia dengan Allah. Dipersilakan Ustadz. Ya, baik, terima kasih. Salah satu dimensi dari ajaran Islam ya itu adalah ditandimi Allah nanti antara manusia dengan Tuhannya, mirobbihi. Jadi mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Itu tercakup dalam perkara pertama aqaid. Itu nggak pakai tanda kutip, harusnya pakai tanda kutip. Aqaid, ya akidah. Maksudnya itu akidah lah ya. Akidah itu rukun iman gitu ya. Bagaimana beriman pada Allah, bagaimana iman pada Rasul dan sebagainya. Allah, malaikatnya, Rasul, zat-zatnya, hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi aqaid itu akidah ya, akidah. Aqaid bukan aqaid ya. Aqaid itu tadi nggak pakai tanda kutip. Jadi hablum minallah itu akidah dan ibadah. Akidah itu keyakinan kita kepada Allah seperti apa. Itu banyak dibahas di kitab-kitab ulama ya. Rukun iman, rukun Islam. Dan ibadah, ya ibadah itu perkara ibadah makhluk maksudnya. Salat, ya, berdoa gitu. Zikir, itu hablum minallah. Jadi
hubungan vertikal antara hamba dengan Allah dan penciptanya. Itu maksudnya vertikal. Hablum minallah. Kalau hablum minafsi tadi yang dijelaskan. Manusia dengan dirinya, kalau hablum minanas, muamalah, kubat di dalam dan nizamul hayah, kitab sistem kehidupan. Jadi itu maksudnya akidah. Akidah dan ibadah itu hablum minallah. Berbuat baik pada Allah itu ya beribadah, menyangka berakidah yang baik, yang benar, tidak macam-macam, menyangka Allah tidak kuasa. Di antara di dalam kitab Sulamut Taufiq ya itu dijelaskan ada perkara yang disebut yang bisa sampai mengeluarkan seorang muslim itu dari Islam. Riddah, murtad. Itu ada 3, ada murtad aqaid, murtad keyakinan, ada murtad af'al ya, murtad pekerjaan, dan ada murtad lisan, murtad ucapan. Kalau murtad af'al, murtad pekerjaan jelas, kita seorang keluar dari Islam atau melakukan ibadah ritual praktek agama yang lain ya, masuk ke dalam tempat ibadah agama yang masih aktif. Itu nggak boleh. Dalam kitab Sulamut Taufiq itu bisa murtad af'al. Nyembah matahari, tiba-tiba kita bangun tidur langsung sujud kepada matahari gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Murtad ucapan ya, contohnya dalam kitab itu dijelaskan memanggil, menyebut orang muslim dengan sebutan kafir. Ya kafir. Nah, itu nggak boleh, walaupun bercanda itu nggak boleh, hati-hati. Cari candaan yang lain. Jadi kalau teman-teman nanti jadi pelawak, gitu ya, jadi artis ya, jangan dipaksain. Kalau nggak lucu ya udah nggak lucu aja. Jangan sampai manggil orang kafir, lu sih kafir lu, nah, nggak boleh. Itu murtad lisan, nggak boleh ya. Atau memanggil manusia dengan sebutan hewan yang tidak dimuliakan syara ya, anjing galak gitu ya, babi, boleh. Nah, yang ini yang tidak disadari itu murtad i'tiqadi, murtad patekadan, orang Sunda bilang ya, karena dulu saya ngajinya di Sunda, jadi guru itu bilang murtad patekadan apa ya. Jadi murtad i'tiqadi, dalam hati itu ada keyakinan ya Allah itu tidak kuasa. Yang mendatangkan rezeki ini apa? Ini karena saya kerja nih, karena saya dagang, karena saya kerja, saya bangun subuh, wah, saya bikin adonan yang enak, ini sehingga banyak pembeli gitu ya, sehingga saya kaya raya nih. Apa? Bukan karena Allah ini mah, itu hati-hati, itu murtad i'tiqadi itu ya. Nah, atau menyangka Allah ini, Allah itu ya, Allah itu kayak laki-laki apa ya kayak perempuan? Kayaknya kayak ini. Nah, itu hati-hati. Murtad i'tiqadi. Akidah ya, akidah kita yang tergelincir. Itu hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah. Mungkin itu secara bahasa aja tadi ya, kurang jelas saja mungkin ulun menampilkan. Aqaid maksudnya, akidah, keyakinan kita pada Allah ya, wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi itu tadi jawabannya yang bagi bertanya, insya Allah sudah terjawab. Nah, ini Ustadz. Kemudian jika masih ada dari teman-teman atau dari peserta yang ingin bertanya, bisa juga secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya dan perkenalan terlebih dahulu. Nah, dipersilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Afwan Ustaz, Ana izin bertanya. Mungkin pertanyaannya singkat aja Ustaz. Bagaimana cara mengokohkan tekad kita untuk mempelajari Islam itu secara ya tadi secara kafah, secara menyeluruh dan tidak pilih-pilih, dan juga mendakwahkan Islam Ustaz di tengah situasi yang banyak istilahnya banyak fitnah inilah Ustaz. Mungkin itu aja Ustaz. Syukron. Oke, langsung aja ya. Bagaimana mengokohkan niat kita untuk thalabul ilmi dulu, itu yang pertama. Karena
tidak semua juga bisa kokoh niat untuk thalabul ilmi. Sama yakini bahwa thalabul ilmi itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, ya. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, yang beriman dan berilmu ya, beberapa derajat. Itu juga adalah kewajiban. Rasulullah mewajibkan. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu fardu hukumnya. Ya, diwajibkan bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sampai dijelaskan muslimin wal muslimat agar nggak salah paham. Itu wajib hukum yang pertama itu. Kalau kita sudah melihat itu sebuah kewajiban, ya, maka tadi hadirkan perasaan bersyukur. Salah satu syukur kita telah diberikan semua ini oleh Allah itu ya laksanakan kewajiban itu. Salah satunya adalah apa? Menuntut ilmu. Hadirkan itu, ya. Pertama itu kita bersyukur pada Allah diberikan kaki yang sehat, ya, diberikan mata yang sehat, otak yang masih fresh, kondisi yang masih belum terlalu sibuk, ya. Biasanya kalau udah sibuk itu merasa paling, aduh gimana gitu ya, udah kerja atau udah berkeluarga, kan saya berkeluarga atau gimana ngurus anak, ya pakai pasukan punya anak gitu. Ya, tapi itu wajib tetap nggak bisa kewajiban itu gugur karena kita bekerja, karena kita punya anak, nggak bisa gugur ya. Kita diperintahkan oleh Allah. Semangat itu pertama. Nah yang kedua, coba kita juga tatap orang tua kita. Hadiah apa sih yang bisa kita berikan pada orang tua kita? Coba mau ngasih hadiah apa? Ya, mobil, rumah, umroh tiap bulan. Yuk bisa. Kalau bisa saya ikut. Gitu ya. Nanti banyak uang. Ya, seandainya bisa nih sampai bisa umroh tiap bulan. Tapi nggak semua bisa seperti itu. Ada kalanya kita terbatas waktu. Menatap wajah orang tua tuh nggak bisa setiap saat, bahkan ya cuma menatapnya itu pahalanya luar biasa. Tapi kalau kita jauh kan gimana? Terus jauhnya masih mending kalau di dunia bisa lewat video call. Kalau sudah meninggal gimana? Saya punya ibu itu sudah meninggal, ya. Dan saya termasuk yang sangat menyesal gitu, karena mobil belum bisa saya kasih, rumah belum bisa saya kasih, umroh juga belum bisa gitu ya. Itu kalau ukurannya materi itu mungkin ulun udah gila dari dulu gitu ya. Udah gila gitu. Karena nggak ada yang bisa dikasih dari segi dunia ini, nggak bisa. Ya udah lewat tuh ibu tuh. Nah, coba apa yang bisa dikasih? Yang mau dikasih itu apa? Seandainya bisa, seandainya pun bisa, teman-teman misalkan jadi seorang orang yang sukses, pengusaha sukses kaya raya, uang miliaran itu wah nggak ada apa-apanya, tiap bulan bisa ngadain pesta bagi-bagi getaway di Instagram 1 miliar tiap bulan misalkan, saking kayaknya loh gitu ya. Kok orang tua mah udah nggak usah ditanya, wah sekarung 2 karung itu tiap minggu wah bisa ngasih gitu ya, uang ya bukan. Tapi menjamin nggak nanti sampai di akhirat itu bisa tetap bahagia? Dunia dikasih sekarung 2 karung orang tua kita uang tiap bulan. Di akhirat mana kalau uang itu ada ribanya, ada akad muamalah batilnya, selamat orang tua akan ke bawah juga gitu ya. Nah maka yang abadi yang bisa menyelamatkan orang tua kita dan hadiah yang paling besar buat mereka adalah apa? Ketaatan kita pada Allah. Kita mungkin belum bisa memberikan mobil, belum bisa memberikan rumah, belum bisa memberikan uang yang banyak setiap bulan pada orang tua kita. Karena kita terbatas saat ini. Bahkan sudah meninggal, belum kita bekerja, belum kita bisa menghasilkan sesuatu, kita sudah meninggal orang tua kita itu. Apa? Mau jadi orang gila? Kan enggak. Jadilah orang yang taat pada Allah, karena sungguhnya ketaatan itulah yang akan menjadikan pangkal kebahagiaan mereka. Jangankan nanti di alam kubur saja itu insya Allah akan sampai. Ketaatan itulah yang akan menjadi salah satu sebab doa kita itu dikabul oleh Allah. Tidak mata benar Adam in qata'a amaluhu. Jika meninggal anak Adam terputus semua amalnya. Ila mengkalahin kecuali 3 hal. Salah satunya itu waladun sholih yad'ulah. Orang anak sholih yang mendoakan.
bukan waladun yad'ulah dalam hadis itu, bukan doa anak, tapi doa anak yang solih. Jadi anak yang nggak solih, yang nggak taat, nggak mau terikat pada aturan Islam, aturan Al-Quran, hukum syara, syariat Islam, ya, sujud sampai jidatnya terbelah begitu, ya, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau dia solih, jangankan berdoa, dikhususkan, khususon ila ruhi umi, ila ruhi abi, siapa namanya sebutkan. Jangankan begitu, itu udah pasti jelas, ya. Tidak dikhususkan pun dia baca Quran. Karena dulu dia pernah dicepret oleh ibunya, ya. Saya dulu pernah dicepret oleh ibu saya karena nggak mau ngaji, gitu ya. Dicepret sampai berangkat ngaji itu masih dongkol. Gitu. Ya. Tapi yakin demi Allah, insya Allah saat ini saya ngaji baca Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah sampai pada ibu. Ya. Apalagi dikhususkan, wah itu lebih dahsyat lagi, khususon ila ruhi siapa ya orang tua. Kita lagi jalan ke majelis ilmu karena dulu dibiasakan oleh ibu kita, oleh ayah kita. Pahalanya mengalir pada mereka. Nah, niatkan itu. Jadi niatkan thalabul ilmi ini agar ibu kita, ayah kita yang sudah di alam barja, yang sudah nanti mungkin di mana, gitu, dapat pahala kebaikannya yang sama. Nah, Allah itu lebih kuat ya niatnya. Nah, setelah muncul niat itu, gimana dong sekarang nih? Banyak narasi-narasi negatif tentang kajian-kajian Islam. Wah, teroris lah, ya apalagi yang di kosan pian ada pembersih WC dari serbuk, ya. Itu apa namanya yang serbuk-serbuk, hati-hati itu ya. Bisa gitu. Kan sekarang udah nggak karu-karuan sekarang itu, ya. Kitanya udah nggak karu-karuan. Ya. Dengan karakter punya serbuk WC aja bisa jadi masalah, punya panci aja bisa jadi masalah saat ini. Ya. Nah, maka yang paling penting adalah apa? Ya kita pun pakai akal lah gitu. Kita ini bukan orang yang kan nggak ada masuk pengajian terus kita setrum gitu. Jadi dicuci otaknya kan nggak ada kayak gitu. Kalau ada hindari begitu, jangan mau. Ya. Tapi kalau ada kajian, ini teroris bukan. Ya udah simak aja, kan jelas nanti penyampaiannya gitu. Jadi kalau saya suatu saat menyampaikan begini, teman-teman, karena kita ini tidak berhukuman Quran, siapkan semuanya bom masing-masing. Ayo kita nanti bom itu gedung DPRD. Itu teroris itu berarti. Gitu ya. Dan apakah begitu? Apakah Rasulullah mengajarkan begitu? Apakah Rasulullah mengajarkan kalau ingin berhukum pada Al-Quran, kalau ingin taat Islam itu harus melakukan teror begitu, harus mengebom. Bahkan itu dilarang oleh Islam. Haram hukumnya membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh jiwa di luar medan perang, ya, asal itu orang kafir, kafir bunuh, emang gitu. Ya. Maka buka akal kita itu jelas kok mana teroris, mana bukan. Gitu ya. Jadi jangan lugu juga begitu ya, karena ingin Islam, asal yang ingin Islam, pokoknya ini Islam. Ngapain bikin ini? Gara-gara sakit mesiu bikin bom. Ini kita ingin Islam. Hati-hati. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Islam itu jelas kok, mana hak, mana batil, makanan haram, makanan halal itu jelas kok. Ya. Yang penting kita itu buka akal kita, berpikirlah kita sudah dewasa, sudah jelas. Mana nih yang menggunakan benar Quran, sunnah, ijma, sahabat, qiyas itu sumber rujukannya. Kan juga sekarang ada juga yang mengklaim Al-Quran, sunnah, tapi mereka menolak ijma sahabat, menolak ulama. Mereka tidak mau menggunakan qiyas, bid'ah sana sini ya, bid'ah bid'ih ya, radikal itu juga nggak jelas. Kita pun harus memilah juga. Caranya gimana? Ya ngaji ya, ikuti aja, simak aja gitu. Kalau sudah disuruh nih pegang nih setrum, colokin ke kepala, itu nggak mau, jangan gitu ya. Kalau ada yang nggak gitu, kan kita mah takut dicuci otak. Emang kayak gimana cuci otak gitu? Ya dimasukin rinso gitu ya atau apa?
Jadi begitu. Pertama, tumbuhkan semangat bahwa kita ini perintah, thalabul ilmi itu perintah Allah. Yang kedua, juga kebaikannya bukan cuma buat kita, tapi buat orang tua kita juga. Kalau kita sayang sama buhan kuitan, ya udah thalabul ilmi itu. Ya, datangi majelis thalabul ilmi itu pahalanya besar. Bukan cuma buat kita tuh, tapi buat mereka, orang tua kita lah. Yang mungkin kita nggak sempat berikan berlian, berikan rumah mewah. Tapi dengan kita taat pada Allah, ngaji Islam yang benar, kita jadi orang solih solihah, mereka meninggal, sampailah ketaatan kita pada mereka. Sebaliknya, kita nggak ngaji, nggak paham Islam, kita hidup asal kayak lempar-lempar batu sembarangan, begitu ya, sehingga yang haram dilanggar, yang riba dimakan, segala macam. Orang tua kita udah meninggal, kebagian juga mereka itu. Auzubillahiminash. Ya, maka pilihlah jalan kebaikan. Ya, terus istiqomah di Islam. Jangan pilih-pilih, yang penting Al-Quran, Sunnah, sahabat, kias, para ulama diikuti dengan jujur, itu ikutin. Ya. Mau di mana aja silahkan. Wallahu a'lam. Oke, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi bisa menangkap jawaban dari Ustaznya. Jadi ini masih buka kameranya. Ya, baik. Berhubung karena sudah menunjukkan pukul 23:03, mungkin sesi tanya jawab itu sudah cukup ya, cukup karena sudah agak malam. Jadi mungkin dari Ustaz Syarif, mungkin dari Ustaz Syarif ada closing statement-nya, Ustaz. Ya, closing statement-nya tadi sebetulnya di yang tadi keburu mati listrik itu ya. Jadi ada salah satu penggalan hadis Rasulullah SAW mana menampilkan orang-orang yang didatangkan dengan amal solihnya pada saat menghadap Allah itu. Ya, Allah bertanya, dengan apa engkau hadapku? Maka ada orang yang datang dengan pahala jihad, bahkan dia sampai mati syahid. Gitu. Maka dia dengan bangga berkata, aku mati syahid ya Allah. Aku mati syahid. Lihatnya, aku mati syahid. Maka Allah bilang, kadzabta, engkau berdusta. Sungguhnya dulu engkau mati syahid karena ini disebut sebagai seorang pemberani, pahlawan, jahid tangguh. Gitu. Maka sudahlah pahalanya pas di dunia itu aja udah kamu dapat, kamu dilulukan sebagai pahlawan, kamu dilulukan sebagai mujahid, kamu dilulukan. Maka disedatlah dia wajahnya, kemudian dilemparkan ke api neraka. Golongan yang kedua, ketika ada orang yang datang, dengan apa engkau datang? Kata Allah, dia menjawab, aku ini seorang tulab, ya, thalabul ilmi, seorang yang rajin mengkaji ilmu, ya. Datang ke majelis, tiap majelis guru ini, guru itu, ulun datangi, wah semua buhan guru-guru perguruan itu nggak ada yang lewat. Nah, dan aku pun mengajarkan ilmu itu pada orang lain. Ya. Dan aku pun baca Quran, ya, suara ulun bagus ya Allah, sampai juara MTQ, juara dunia akhirat, saking bagusnya. Nah, azabta, kata Allah, kau berdusta. Nah, dulu kau mengajar, kau mencari ilmu hanya ingin disebut sebagai orang alim, dan kau dapat itu. Kau dulu disebut guru, kau disebut ustadz, disebut kiai, disebut ajengan, disebut ahli majelis, bahkan kau dikejar-kejar ya oleh orang-orang karena engkau ahli majelis, ahli ilmu, dan kau dulu baca Quran karena ilmu. Dulu sudah pahalanya sudah dapat, ya, dapat hadiah ini, dapat hadiah itu, karena kemari dah dapat. Maka disedatlah dia wajahnya dan dilemparkanlah dia ke api neraka. Gitu ya. Lalu golongan yang ketiga, dengan apa engkau datang? Aku dulu punya banyak harta ya Rasul, ya Allah. Aku tidak pernah menahan hartaku ketika ada yang meminta, ketika ada yang minta sumbangan masjid, pasti aku belikan. Nah, ya. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Karena dulu engkau makan hartamu, disebut sebagai dermawan. Ya. Ini penting buat kita renungkan, karena apa kita melakukan sebuah perbuatan.
Nuzulul Quran kita peringati ini untuk apa? Baca Quran kita untuk apa? Niatkan semua karena Allah. Agar apa? Agar pahalanya abadi dan kita kelak bisa menemukan ya, pahalanya di akhirat. Dan Al-Quran yang paling penting ini tidak hanya sebatas alat untuk kita mendapatkan predikat di tengah manusia. Qori, ahli Quran, juara MTQ, ustadz, ya, ustazah, ahli majelis. Tapi Quran adalah benar-benar menjadi sahabat kita. Yang kita baca, kita amalkan, kita perjuangkan. Itu ya, dan bermanfaat. Mohon maaf, banyak kekurangan, mohon maaf, minta rela, minta ridho, ya, mohon doakan agar Allah mengampuni ya. Dan Allah wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik, dengan disampaikannya closing statement tadi oleh Ustaz Syarif, maka berakhir pula lah acara majelis kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan syukron jazakallah khairan kepada Ustaz Syarif atas penyampaian materinya, dan saya ucapkan juga jazakallah khairan kepada semua peserta, kepada semua teman-teman, dan kepada semua undangan baik dari Universitas Lambung Mangkurat maupun di luar Universitas Lambung Mangkurat. Dan saya di sini mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam acara kesempatan kali ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, masih terdapat kendala-kendala, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan adanya acara peringatan malam Nuzulul Quran ini benar-benar mampu untuk menggugah atau membangun kesadaran kita bahwasanya memaknai Al-Quran itu adalah sangat penting, hal yang sangat penting karena kan Al-Quran itu kan petunjuk sekaligus sebagai pedoman kita, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dengan adanya acara ini semoga menambah semangat kita dalam membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dan mengamalkannya terlebih-lebihnya. Kemudian semoga pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah, pertemuan yang diridhoi oleh Allah, sehingga apa yang disampaikan oleh Ustaz Syarif tadi dan kita yang sebagai pendengar bisa menambah wawasan kita, bisa menambah pengetahuan kita. Ustaz, sebelum menutup acara ini Ustaz, kami minta kepada Ustaz Syarif untuk membacakan doa penutup Ustaz. Nah, sebagai penutup, marilah kita akan hati kita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling penting mudah-mudahan aktivitas kita malam ini menjadi aktivitas kegiatan ibadah yang Allah terima ya sebagai amal solih. Yang dengan itu Allah turunkan rahmat dan ampunannya pada kita malam ini. Tidak ada seorang pun Allah berikan rahmat, berikan ampunan atas semua dosa-dosanya. Allah berikan pertolongan agar tidak terulang kembali melakukan dosa yang sama. Juga mudah-mudahan amaliah kita ini menjadi wasilah kabulnya seluruh hajat kita yang baik, dunia dan akhirat. Siapapun berhajat malam ini, semoga Allah kabul seluruh hajatnya. Dan juga mudah-mudahan jika ada pahala kebaikannya dan menjadi amal soleh, semoga Allah sampaikan pada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, yang bekerja. Semoga Allah sampaikan rahmatnya, Allah luaskan alam kuburnya, telah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Allah hindari dari azab kubur, kelak bisa kembali bertemu kita di surga abadi selamat. Dan bagi orang tua yang masih hidup, semoga Allah memberikan kebahagiaan dari seumurnya, berikan kesempatan melihat kita sukses di dunia ini, menjadi qurrata a'yun bagi mereka semua. Ila hadhihi ya, bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تقبل بها من جميع الاهوال والامراض تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من سيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا امور الدنيا والاخره برحمتك يا الله يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا من ورثة جنات النعيم وادخلنا جنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Syukron jazakallah khairan atas pembacaan doanya. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Ustaz tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya menginformasikan, insya Allah dalam dekat ini kami juga akan mengadakan acara pesantren Ramadan yang dipersembahkan oleh LDK AMBH ULM. Bagi semua teman-teman atau peserta yang hadir di sini, semoga juga bisa mengikuti nantinya. Baiklah, sekali lagi saya sebagai perwakilan dari panitia mengucapkan jazakallahu khairan kepada semua teman-teman, terutama kepada Ustadz Syarif atas penyampaian materinya. Ya, untuk menutup acara kita pada malam hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah dan istighfar 3 kali dan kita sempurnakan dengan membaca doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah mohon maaf, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Kurban.